Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila Dwi Kartika dari kelas HKID. Di sini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Yudi, yaitu mengenai kaidah keyakinan. Salah satunya yaitu mengenai al-yakinu la yuzallu bisyak, bahwa keyakinan tidak boleh dihilangkan karena keraguan. Jadi sebuah keyakinan tidak boleh dihilangkan karena hanya adanya keraguan. Di misal adanya sebuah perkara yang telah diyakini telah terjadi, maka tidak boleh dihilangkan kecuali adanya dalil yang atau adanya bukti yang meyakinkannya juga. Jadi misal ada suatu perkara yang telah diyakini telah terjadi, ya wes, tidak boleh dihilangkan keyakinannya. Jadi harus percaya, kecuali ada keyakinan lain atau ada bukti yang lain yang meyakinkannya. Yang kedua yaitu suatu perkara yang belum terjadi itu tidak boleh dianggap terjadi kecuali ada bukti yang meyakinkannya juga. Jadi suatu perkara yang belum terjadi ya nggak boleh dianggap telah terjadi. Contohnya ya tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Yudi di video tadi. Jadi suatu keyakinan itu bisa dirubah dengan suatu keyakinan, itu suatu bukti yang meyakinkan atau lebih meyakinkan lagi. Sedangkan suatu keyakinan itu tidak bisa diubah oleh keraguan. Ya, konsepnya seperti itu. Dalam melakukan suatu hal apapun itu pentingnya berupa keyakinan. Dalam memutuskan suatu hal apapun itu harus menggunakan sebuah keyakinan berdasarkan bukti yang ada atau bukti yang valid. Semisal penerapannya yaitu ketika seorang ini melakukan wudhu. Lah, ketika setelah melakukan wudhu ia merasa ragu, apakah saya masih suci ataukah sudah batal. Nah, maka dari apa yang diingat tadi, misalnya tadi saya tidak pernah atau belum bersentuhan dengan lawan jenis, atau kentut intinya melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, nah diyakini masih suci. Ayo itu jadi keyakinannya yaitu masih dalam keadaan suci. Ya intinya tersebut. Namun kecuali kalau misalnya contohnya adanya surga dan neraka, kita mempercayai adanya surga dan neraka, padahal kan secara bukti yang ada nyata atau terlihatnya kan tidak ada. Nah di sini karena apa? Karena adanya dalil yang menjelaskan mengenai surga dan neraka tadi. Sedangkan siapa yang menyebarkan atau menyampaikan wahyunya, yaitu kan seseorang yang terpilih, seseorang yang terpercaya, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang saya pahami dalam melakukan suatu hal maka itu harus adanya keyakinan sesuai dengan bukti yang ada, bukti yang nyata. Mungkin itu yang dapat saya pahami. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan tadi oleh Bapak Yudi. Yang pertama yaitu mengenai jika ada seorang anak berusia 5 tahun dan ayahnya ini mengajarkan kepada anaknya sholat, namun setelah itu seorang anaknya ini tidak melakukan atau tidak mengerjakan sholatnya secara disiplin, maka apakah wajib untuk dihukum? Jawabannya yaitu tidak wajib. Sesuai dengan berkaitan dengan dalil atau dengan kaidah, berkaitan dengan kaidah yang pertama yaitu al-yakinu la yuzallu bisyak, bahwa keyakinan tidak boleh dihilangkan karena keraguan. Nah di sini ada dasarnya yaitu dalilnya tadi. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mencapai atau memasuki usia 7 tahun, dan kalian boleh memukulnya ketika mereka enggan melakukan sholat ketika ia memasuki umur 10 tahun, usia 10 tahun. Jadi kan
belum masuk ke usia balik, maka tidak diwajibkan untuk dihukum karena belum memasuki waktu balik, tidak diwajibkan atau belum diwajibkan melakukannya sholat haji. Ya kaitannya dengan dasar yang pertama, karena adanya dalil, adanya bukti ya ini berupa hadis dari hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua yaitu soal yang kedua mengenai ketika Muhammad melakukan buka puasa dan ketika berbuka puasa si Muhammad merasa ragu apakah ini sudah masuk buka puasa, waktu buka puasa atau belum. Ya posisinya udah berbuka tadi, maka puasanya sah atau tidak, batal atau tidak? Maka jawabannya puasanya tidak sah. Ini berkaitan dengan tadi dalil yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana, yaitu suatu perkara atau suatu perkara ini harus diyakini atau suatu perkara harus dianggap seperti sebelumnya. Jadi suatu perkara harus dianggap seperti sebelumnya sebelum adanya perubahan yang diiringi dengan bukti yang cukup atau bukti yang valid. Yaitu mengapa kan ketika si Muhammad telah melakukan buka puasa, ini dikaitkan dengan waktu atau waktu sebelumnya, sesuai dengan sebelumnya. Waktu sebelumnya kan waktu tidak diwajibkannya atau tidak diperbolehkannya makan, yaitu belum memasuki waktu buka puasa. Yang diambil itu sesuai sebelum, dianggap sesuai dengan sebelumnya, yaitu waktu buka sebelum waktu buka puasa. Dan di situ tidak adanya bukti bahwa menandakan sudah adanya azan maghrib atau memasuki waktu buka puasa. Maka di sini puasa Muhammad ini tidak sah atau batal. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya agak belibet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.